Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'wati ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasil husna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Para hadirin jamaah, para bapak-bapak ibu rahimakumullah. Tema kajian kita kali ini berjudul Syubhat dalam Akidah Islamiyah, mengenal, menghindari, dan membentengi iman kita masing-masing. Mari kita berusaha untuk selalu mengupdate ataupun memperbarui pemahaman kita, khususnya dalam masalah keimanan dan akidah. Karena iman atau akidah ini adalah menjadi pondasi dalam seluruh amal aktivitas kita. Kalau pondasinya kokoh, kuat, maka bangunan Islam yang berdiri di atasnya itu kuat. Tetapi kalau pondasinya rapuh atau keropos, maka bangunan Islam juga menjadi keropos. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai muqaddimah, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa manusia akan terus diuji dengan syubhat. Ada cuplikan dari surah Ali Imran ayat ke-7 yang dulu kita bahas ya dalam pembahasan tafsir. Walladzi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Quran, sampai pada ayat fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada kebengkokan ataupun kesalahan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka mengikuti hal-hal yang samar, yang ragu-ragu, yang membuat tidak yakin. Nah, orang yang menyimpang bukan karena kurang cerdas, tetapi karena ada penyakit dalam hati. Lalu mereka mencari ayat-ayat yang samar dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Kita mendahulukan yang muhkamat karena mudah dan jelas memiliki petunjuk yang bisa dipahami. Sedangkan yang mutasyabihat ini diberikan kekhususan pemahamannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ahli bid'ah biasanya mengambil satu dalil tetapi meninggalkan puluhan dalil lain, sehingga lahirlah syubhat. Jadi syubhat ini merupakan musuh yang halus, yang lebih berbahaya dari serangan yang nyata. Syubhat bukan sekedar kebodohan, tapi kebatilan yang dibungkus oleh kebenaran. Inilah letak bahayanya penyakit syubhat ini. Apa itu pengertian atau definisi syubhat, baik secara bahasa ataupun secara istilah? Secara bahasa, asyubhatu berasal dari kata syabiha syai'u bisyai', yang artinya sesuatu menjadi mirip dengan sesuatu yang lain.
Karena itu syubhat adalah sesuatu yang tampak seperti kebenaran padahal bukan. Syubhat adalah kebatilan yang dibungkus dengan sebagian kebenaran. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah memiliki ilmu dan keteguhan iman agar tidak tertipu oleh syubhat, kesalahan, kebatilan yang dibungkus oleh sebagian kebenaran ini. Adapun secara istilah, Al-Imam Al-Jurjani mengatakan asyubhatu hiya ma yaltabisu fihil haqq bil batil fala yatamayyazu ahaduhuma minal akhar. Syubhat adalah bercampurnya kebenaran dan kebatilan sehingga sulit dibedakan antara satu dengan yang lain, sulit dipisahkan atau diketahui apakah ini hak atau kebatil. Jadi syubhat bukan kebatilan yang terang-terangan. Syubhat selalu bercampur dengan kebenaran sehingga tampak meyakinkan bagi sebagian orang. Nah, contoh mudahnya, orang mengatakan kami hanya mengikuti Al-Quran. Ini kalimat yang benar. Mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup benar. Tetapi ketika dilanjutkan dengan kalimat yang berikutnya, karena itu hadis tidak perlu. Nah, inilah bentuk syubhatnya. Ada unsur benar kemudian dicampur dengan kebatilan. Kalau dulu ada kelompok yang disebut kelompok ingkarus sunnah, kelompok yang mengingkari sunnah dengan berbagai macam hujah dan alasannya. Di antaranya bahwa hadis ini baru dibukukan sekian lama ya, dari masa risalah, tidak sebagaimana Al-Quran yang dibukukan pada awalnya pada masa Abu Bakar, kemudian finishingnya pada masa Utsman. Nah, sedangkan hadis itu lama sekali, sehingga ada kemungkinan tidak valid, tidak pasti kebenarannya dan lainnya ya. Ini syubhat yang perlu untuk kita waspadai, karena sebenarnya antara Al-Quran dan hadis ini adalah satu kesatuan ya. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat sesudahku selama berpegang teguh dengan kedua perkara, yaitu kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat kita. Syahadat kita la ilaha illallah adalah syahadat tauhid, sedangkan syahadat yang kedua syahadat risalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau syahadat tauhid ini melahirkan keikhlasan, ikhlas dalam beramal lillahi ta'ala. Sedangkan syahadat risalah ini melahirkan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ya, kalau dipisahkan nggak bisa ya. Syubhat bukan sekedar kebohongan, tetapi strategi halus untuk menyesatkan hati. Maka perlu untuk kita waspadai. Nah, jemaah sekalian, perlu kita ketahui ya, perbandingan antara syubhat dan masalah ijtihadiyah dalam akidah. Pada awalnya saya ingin menyampaikan masalah ijtihadiyah atau furu'ul akidah ini. Ya, barangkali pada saat di lain kesempatan lah ya. Jadi ada perbedaan antara syubhat dan masalah-masalah ijtihadiyah dalam masalah akidah dan yang lainnya. Syubhat dalam akidah ini menolak atau merusak pokok akidah, bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', berasal dari hawa nafsu, filsafat atau pemikiran menyimpang,
ataupun mutakallimin ya, ahlul kalam, ahlul ra'yi. Tujuannya menggugurkan atau meragukan akidah Islam. Dan ini hukumnya tidak boleh kita ikuti ya. Jadi sudah kita contohkan syubhat dalam akidah. Jadi misalnya ya, nanti kita akan bahas ya, semua agama benar ya. Kemudian juga hadis tidak perlu, Allah diciptakan, akal lebih tinggi daripada wahyu, mukjizat hanyalah mitos. Nah, ini hal-hal yang meragukan, yang tidak boleh kita ikuti dan tidak boleh kita terima. Nah, adapun masalah-masalah ijtihadiyah dalam akidah ini adalah sama-sama menetapkan akidah, tetapi berbeda dalam rincian yang masih diperselisihkan ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i yang dipahami dengan metode ijtihad. Ijtihad adalah menyimpulkan ya dari teks yang ada, tujuannya untuk mencari pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil. Dan ini hukumnya boleh berbeda pendapat selama berada dalam koridor mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, contoh masalah ijtihadiyah dalam akidah, apakah dulu ya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu melihat Allah Ta'ala secara langsung ataukah tidak? Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Kemudian apakah amal ya termasuk hakikat iman, ini sudah kita singgung pada kajian yang pekan lalu ya. Menurut Abu Hanifah amal ini dipisahkan dari iman, sedangkan mazhab jumhur amal ini termasuk bagian daripada keimanan, tidak berpengaruh, perbedaan seperti itu ya. Kemudian apakah mizan ya atau timbangan di akhirat itu satu ataukah lebih dari satu jumlahnya? Kemudian al-ismullahil a'zam ya, Allah memiliki nama yang agung dan lain-lain. Ini para ulama masing-masing ada dasarnya, tidak ada perbedaannya, dan itu juga banyak ya. Furu'ul akidah itu banyak ya. Kalau yang prinsip-prinsip itu adalah tauqifiyah, yang usul, sedangkan yang cabang-cabang akidah itu juga banyak yang kita mentolerir perbedaan-perbedaan di situ selama ada dasarnya. Apakah ruh orang yang ataukah orang yang mendapatkan nikmat atau azab di kuburan ya, itu ruhnya saja ataukah jasad dan ruhnya yang mengalaminya? Itu ada perbedaan. Tentang iman kepada malaikat juga demikian ya. Ada perbedaan-perbedaan. Kalau yang jelas-jelas merupakan nama individu itu 4 malaikat. Ada Jibril, Mikail, Israfil, dan Malik. Sedangkan yang lain ini dasarnya hadis yang tidak sahih, yang masih diperselisihkan, sehingga ada perbedaan di situ. Apakah Munkar Nakir itu nama? Hadisnya hasan ya. Kemudian Raqib Atid itu sifat malaikat, bukan nama. Nah, Israel itu juga yang rajih adalah malakul maut. Nah, seperti itu perbedaan-perbedaan dalam masalah ijtihadiyah yang ditolerir, tidak merupakan hal yang tauqifiyah. Jadi ini beda dengan syubhat. Nah, syubhat harus dibantah, sedangkan masalah ijtihadiyah harus disikapi dengan ilmu, adab, dan toleransi terhadap perbedaan yang dibenarkan oleh syariat. Penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam Ighatsatul Lahfan, fa inna syubhata mushtabihatun bil haqq. Syubhat dinamakan demikian karena ia menyerupai kebenaran. Kalau murni batil, hampir tidak ada yang mengikutinya. Iblis selalu mencampur adukkan
sehingga manusia menjadi tertipu tadi ya. Syubhat bukan kebatilan yang terang-terangan, tetapi yang dibungkus oleh kebenaran ya. Iblis selalu mencampur yang 10% bila jadi benar, tetapi yang 90% itu salah. Jadi dia tukang bohong ya. Tidak kita percaya apa yang dikatakan, sehingga manusia akhirnya tertipu ya. Syubhat tampak indah, terdengar meyakinkan, padahal tujuannya adalah menyesatkan. Nah, orang yang tidak berilmu akan tertipu oleh sebagian kebenaran yang dicampur dengan kebatilan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita bedakan ada 4 istilah yang hampir mirip. Memahami perbedaan agar hati selamat dari kebingungan dan keraguan yang menyesatkan. Yang sedang kita bahas adalah asyubhat ini, kebatilan yang dibungkus oleh dalil ya. Contoh-contohnya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian syak, ragu antara dua kemungkinan, 50% benar, 50% salah. Misalnya, saya tidak tahu Al-Quran benar atau tidak. Ini masih dalam tahap keraguan ya, belum sampai dia menuduh. Nah, kalau raib, ini keraguan yang disertai tuduhan ya, lebih parah daripada syak. Itu adalah merupakan bukan hanya ragu, tetapi mulai menuduh ya. Misalnya, jangan-jangan Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran. Nah, ini sudah tahapan raib. Nah, sehingga kalau di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun ya. Tidak ada peluang untuk dituduh macam-macam ya. Nah, inilah ya yang perlu untuk diwaspadai. Kemudian waswasah yaitu dari setan. Misalnya, benarkah Allah itu ada? Nah, ini waswas. Padahal ia tidak menginginkannya. Ini bukan syubhat tapi waswas yang biasanya waswas ini adalah dari setan ya. Maka Rasul memerintahkan kalau timbul waswas ataupun kecemasan dalam diri kita, falyasta'id billah wal yantahi, maka hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah dan hendaklah berhenti dari waswasnya. Bahkan kalau dalam sholat ya, misalnya ada waswas, ragu-ragu, gangguan dari setan, maka dianjurkan untuk meludah ya, simbol saja meludah ke sebelah kiri dengan 3 kali ya. Tapi enggak meludah sungguhan, hanya untuk mengusir setan. Maka ingat, syubhat ini membungkus kebatilan dengan kebenaran, sedangkan raib adalah membawa tuduhan, syak menghentikan keteguhan ya, dan waswas adalah bisikan yang harus kita usir, yang perlu untuk semuanya harus dilandasi dengan ilmu ya, dengan pengetahuan. Nah, jemaah sekalian, mengapa syubhat ini sangat berbahaya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa hati dirusak oleh 2 penyakit besar. Ini penting sekali ya, jemaah sekalian. Bisa difoto, bisa diingat-ingat ya. Ini penting sekali menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Segala sumber kesalahan, dosa, kedzaliman, kemaksiatan itu dari 2 pangkalnya ini ya. Yang pertama amradus syubhat, penyakit syubhat. Yang kedua adalah amradus syahwat, penyakit syahwat ini. Jadi kalau penyakit syubhat itu merusak iman, sedangkan penyakit syahwat ini merusak amal. Penyakit syubhat ini biasanya menyerang kepada orang-orang yang tidak berilmu. Kalau penyakit syahwat ini menyerang kepada orang-orang yang punya ilmu. Kalau penyakit syubhat ini menyerang orang-orang Nasrani dulu, sehingga mereka disebut ad-dhalin, orang-orang yang sesat.
Sedangkan kalau penyakit syahwat ini menyerang orang-orang Yahudi, sehingga mereka disebut al-maghdub alaihim. Jadi walaupun ini ahlul kitab dua-duanya, tetapi kaum muslimin harus mewaspadai. Ada yang mengikuti langkah-langkah dari orang-orang ahlul kitab, yaitu dengan memiliki dua penyakit utama ini. Jadi hal-hal yang merusak ini luar biasa ya. Syahwat merusak amal, sedangkan syubhat merusak iman. Orang yang zina misalnya itu masih mengakui zina adalah dosa. Ia tahu itu salah, tetapi tetap melakukannya karena mengikuti hawa nafsu. Ya ngapunten, PR kita bersama ya, sebagian oknum para pengasuh pesantren ya, yang diberitakan akhir-akhir ini, walaupun mungkin ya itu sebagian kecil saja ya, oknum saya katakan, ya mungkin tidak bisa menahan syahwatnya sehingga memperlakukan sebagian santriwatinya dengan perlakuan yang berlebihan. Nah itulah ada syahwatnya di situ ya. Dia punya ilmu, dia tahu itu salah, tapi masih melakukan hal yang terlarang. Nah, ini ya harus diingat-ingat, diwaspadai. Ada mengikuti hawa nafsu. Tetapi orang yang terkena syubhat bisa menganggap kekufuran sebagai kebenaran. Ia tidak hanya melakukan kesalahan, tetapi bisa membenarkannya, merasa itu melakukan hal yang lurus padahal itu adalah salah. Karena itu Allah menyebut penyakit hati lebih dahulu daripada maksiat lahiriah ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran ataupun hadis Allah mengingatkan supaya kita waspada, hati-hati terhadap penyakit hati. Itu lebih membahayakan daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik orang sadar, flu, pilek, ngeluh atau apa, sadar kalau dirinya sakit dan langsung cari obat. Tapi kalau orang yang sedang sakit hatinya, banyak yang tidak menyadari, sehingga tahu-tahu sudah jauh sekali penyimpangannya ya. Dan ini yang harus kita waspadai ya pada era akhir-akhir ini. Maka lindungi hati dengan ilmu yang benar, ikhlas, dan selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa itu sumber syubhat dalam bab akidah? Syubhat adalah racun halus yang merusak iman sedikit demi sedikit. Ada 4 sumber yang menjadi ujung pangkal ataupun sebab daripada munculnya syubhat ini. Yang pertama yaitu mendahulukan akal di atas wahyu. Mereka berkata, kalau bertentangan dengan logika berarti harus ditolak. Nah, inilah akar masalah, dan hanya itu adalah merupakan aliran rasionalis. Seolah-olah segala sesuatu harus logis. Nah, ini nggak bisa. Padahal akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang sahih. Ini rumusnya, kaidah yang disampaikan para ulama. Masing-masing ini dari Allah Ta'ala. Akal dari Allah, wahyu dari Allah. Kalau akal itu sehat, tidak terkena gangguan macam-macam syubhat tadi, maka akan ketemu dengan wahyu yang sahih. Keduanya akan ketemu ya. Karena dalam masalah akidah yang namanya dalil ya, dasar, itu bukan dalil yang nakli saja, tetapi dalil yang akli itu diakomodir menjadi dasar dalam hal akidah. Ketika bicara tentang masalah wujudullah, keberadaan Allah Ta'ala, maka di samping dalil nakli yang tertulis ada dalam ayat atau hadis, maka akal itu menjadi dasar juga ya. Dulu ada kisah yang sering dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, walaupun belum divalidasi ya, tapi kisah ini sangat masyhur. Ketika Imam Abu Hanifah berjanji untuk mendatangi sekelompok ateis, ketemu di seberang sungai sana, maka sengaja Abu Hanifah agak terlambat mendatangi majelis tersebut. Ditunggu lama oleh sekelompok ateis ini,
Maka Abu Hanifah baru datang dan ditegur, "Loh, kenapa Anda baru datang?" Kata Abu Hanifah, "Ya, tadi di seberang sungai sana saya bingung untuk menyeberang sungai ini, tidak ada perahunya. Tiba-tiba saat merenung ada pohon yang tumbang, kemudian cabang-cabangnya terputus, batangnya terputus menjadi kayu dan tersusun dengan rapi menjadi sebuah perahu, yang dengan perahu itu saya naiki dan bisa berjalan sendiri ke sini. Saya bisa menemui panjenengan di sini." Kata ateis, ini cerita yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Nah, maka saat itulah langsung ditangkap oleh Abu Hanifah. "Bagaimana Anda mengatakan ini adalah sebuah hal yang mustahil, pohon berubah menjadi sampan dan mengantarkan ke sini, kalau tidak ada yang melakukan rekayasa ataupun melakukan itu semua? Kenapa Anda mengatakan mustahil hal yang sederhana seperti itu, sementara alam raya yang sedemikian hebat dengan sekian banyak kemegahan, ya, ada bumi, ada langit, sekian banyak galaksi, Anda katakan tidak ada yang menciptakan itu adalah sebuah hal yang mustahil." Nah, jadi sebelum mereka diskusi atau debat, ateis ini sudah kalah terlebih dahulu, ya, dengan logika ataupun dengan akal, ya, dalil akli yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, itu akal ini diakomodir dalam bab akidah, menjadi dasar juga, ya. Kemudian dibimbing oleh wahyu, jadi ketemu. Nah, kemudian dasar yang kedua, mengambil ilmu dari selain ulama, yang seharusnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Tetapi era saat ini dengan era kemajuan, ilmu diambil dari macam-macam, dari media sosial, dari podcast, dari influencer, ya, dari filosof dan lain-lain. Akhirnya tidak ada persanatan, ya, tidak ada periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, itulah, ya, man kana ustadzuhu kitabahu fa khata'u aktsaru min sawabi. Barang siapa yang gurunya itu adalah bukunya, referensi yang tidak berdasar, yang tidak bersanad, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Yang ketiga, sumber syubhat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ini disindir Allah Ta'ala di surat Al-Qasas ayat yang ke-50. "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak memenuhi apa yang kamu minta, wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Yang keempat, nah ini juga tidak boleh, ya, terlalu banyak membaca syubhat. Syubhat sekedar kita ketahui boleh, tapi kalau terlalu banyak maka hati menjadi ragu-ragu. Sebagaimana kaum salaf, ya, para ulama berkata, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu sangat cepat menyambarnya. Nah, karena itu, ya, para ulama melarang orang awam banyak membaca buku-buku ahli bid'ah. Kalau sering dibaca misalnya buku-buku ahli filsafat atau kaum rasionalis, kaum liberal, ya, misalnya, maka dikhawatirkan itu akan bisa mengganggu keimanannya, ya. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Itulah benteng yang kokoh dari segala macam bentuk syubhat. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa contoh yang kita ambil, ya, yang mudah-mudah, yang sederhana, supaya kita bisa memiliki pertahanan, ya. Kita waspadai argumen yang tampak seperti baik tetapi menyesatkan iman, ya. Syubhat pertama, semua agama itu sama, atau aliran sinkretisme, ya. Alasan mereka, Allah Maha Pengasih, semua juga mengajarkan kebaikan, yang penting berbuat baik. Nah, inilah, ya, jangan sekali kita tertipu oleh kalimat yang seolah-olah indah. Kebenaran tidak ditentukan oleh perasaan tetapi oleh wahyu. Jadi karena
dianggap sama ini seolah-olah ada unsur toleransi ya, yang kebablasan ya, bukan toleransi antar umat beragama, tetapi toleransi beragama. Nah, ini sudah jauh hari sudah dilarang ya sejak zaman dahulu, ketika menjadi latar belakang turunnya surah Al-Kafirun ya, awal-awal Nabi berdakwah saat itu, yaitu mereka melakukan negosiasi, wahai Muhammad, bagaimana kalau kita gantian menyembah ya, setahun kami menyembah Tuhanmu, setahun lagi kamu menyembah Tuhan kami. Nah, itu dilarang ya. Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19, kemudian ayat 85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya. Ada lagi hadis yang Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang Nabi Muhammad berada di tangannya, artinya demi Allah, la yu'minu la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah manusia mendengar tentang aku risalah Islam ini, Yahudiyun wala Nasrun, apakah dia beragama Yahudi ataukah Nasrani, thumma la yu'minu billadzi ursiltu bihi, kemudian dia tidak mengimani Islam ini, illa kana min ahlin nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Itu jelas hadis sahih riwayat Muslim ya. Islam ini agama satu-satunya yang harus diikuti, walaupun Yahudi Nasrani agama samawi ya, tetapi dengan adanya Islam itu mereka direvisi ajarannya, harus mengikuti ajaran Islam. Rahmat Allah tidak berarti semua keyakinan benar. Allah juga Maha Adil. Kebaikan akhlak tidak dapat menggantikan kewajiban beriman kepadanya dan mengikuti Rasulnya ya. Sebaik apapun orang ya, bahkan contohnya Abu Thalib, kurang apa Abu Thalib selama 40 tahun mendampingi dakwah Rasulullah SAW, tetapi sampai akhir hayatnya karena dipepet terus sama tokoh-tokoh Quraisy, sama Abu Jahal dan yang lainnya, tidak boleh meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, sehingga sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka pada akhir hayatnya tidak bisa dipindahkan ke surga. Dia dengan syafaat Rasul hanya berada di neraka, walaupun di neraka yang paling rendah ya, atau yang paling ringan siksaannya. Siksaan yang paling ringan di neraka adalah seperti orang yang berdiri di atas bara api dan otaknya itu mendidih. Itulah siksaan yang diterima oleh Abu Thalib, tidak bisa dipindah ke surga karena dia tidak termasuk ahlu tauhid. Itu ya, jadi tidak sama. Sebaik apapun orang perilakunya, kedermawanannya, lain-lain, tetapi kalau dia tidak masuk Islam, tidak bersyahadat, maka menjadi sia-sia, tertolak. Syubhat yang kedua itu hampir sama. Semua agama menuju Tuhan yang sama. Nah, ini waspadai pemahaman yang tampak indah tetapi menyesatkan iman ya. Alasan mereka itu nama berbeda, jalan berbeda, tetapi tujuannya sama. Ilustrasinya seperti banyak jalan menuju satu gunung ya. Atau kalau dulu ada pepatah banyak jalan menuju Roma ya, macam-macam. Pemikiran ini tampak indah tetapi tidak sesuai dengan kebenaran wahyu ya. Bagaimana di antara bantahannya dalam Islam, Allah bukan sekedar Tuhan yang didefinisikan oleh manusia, tetapi Allah adalah zat yang memperkenalkan diri melalui wahyu. Konsep ketuhanan dalam agama-agama berbeda sangat mendasar ya dengan agama Islam. Ada yang menetapkan tauhid murni, ada yang meyakini trinitas, ada yang menuhankan makhluk, ada yang menuhankan dewa-dewa, ada yang menuhankan api. Kalau zaman jahiliyah menuhankan berhala. Nah, dua keyakinan yang saling bertentangan tidak mungkin sama-sama benar ya. Pasti berbeda. Maka harus kita waspada. Islam mengajarkan
kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas, tetapi oleh wahyu dari Allah yang maha mengetahui. Kemudian yang syubhat yang ketiga, hadis tidak perlu, cukup Al-Quran. Jadi sudah kita singgung ini. Syubhat ini terlihat ilmiah, tetapi menyesatkan dan berbahaya. Alasan mereka, Al-Quran sudah sempurna, kami hanya mengikuti Al-Quran, karena itu hadis tidak perlu. Sebagai bantahannya, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk kamu jelaskan kepada manusia. Jadi Al-Quran sendiri memerintahkan Rasulullah untuk sebagai penjelas, ya, sebagai pensyarah bagaimana cara kita sholat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Allah memberikan petunjuk secara umum supaya kita sholat, supaya kita melakukan zakat, tetapi bagaimana teknisnya tidak bisa kecuali dengan mengikuti Rasulullah. Maka tanpa sunnah, tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji tidak dapat dipraktekkan sebagaimana diperintahkan. Al-Quran adalah petunjuk, sunnah adalah penjelasan. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kemudian syubhat yang keempat, akal lebih didahulukan daripada nas, daripada teks Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini syubhat yang tanpa ilmiah, tetapi juga sama menyesatkan iman. Alasan mereka, kalau ayat bertentangan dengan logika modern, maka harus ditakwil atau ditolak. Nah, bantahannya, akal adalah alat untuk memahami wahyu, bukan hakim atas wahyu. Pertentangan yang tampak biasanya berasal dari kemungkinan akal yang keliru, ataupun pemahaman terhadap nas yang tidak tepat, atau informasi yang belum lengkap. Nah, itu ya, kemungkinan ada permasalahan dalam hal logikanya, ataupun nasnya dalam memahami yang tidak pas, ataupun informasi yang belum lengkap. Nah, Ibnu Taimiyah menegaskan dalam ta'arud al-aql wan naql, ya, bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan hakiki antara akal yang sehat dan wahyu yang sahih. Tadi sudah kita sebutkan, ya, selama kita berpikirnya jernih dengan akal yang sehat dan nasnya itu yang sahih, yang sharih, yang tidak ada multi pemahaman, maka akan ketemu. Jangan jadikan akal sebagai tuan, tetapi jadikan ia pelayan bagi wahyu. Nah, itulah, ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya syubhat yang kelima. Ini masih ada kaitannya dengan al-iman biwujudillah. Segala sesuatu yang ada, itu ada yang menciptakannya. Allah itu ada. Lantas siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini kadang-kadang, ya, ada yang bertanya seperti itu. Nah, bantahannya jemaah sekalian, pernyataan itu sudah mengandung kekeliruan logika. Premis setiap yang ada pasti ada penciptanya, memang itu adalah salah, ya. Yang benar adalah setiap makhluk yang memiliki permulaan, maka pasti ada yang menciptakannya. Sementara Allah bukan makhluk dan tidak memiliki permulaan, sehingga tidak termasuk dalam premis tersebut. Nah, semacam ada analogi, ya. Ya, analogi logikanya adalah jika setiap pencipta harus diciptakan lagi, maka tidak akan pernah ada pencipta pertama. Nah, karena itu, ya, akal yang sehat itu akan menuntut adanya satu zat yang tidak diciptakan, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga di dasarnya adalah wal awal wal akhir. Allah adalah yang awal dan akhir. Kemudian kan Allah lam yakun syai'un ghairuh. Allah telah ada sementara belum ada sesuatu pun selainnya. Nah, ini sebagai kelanjutan, ya, waktunya terbatas. Nah, ini poin syubhat yang keenam. Jika Allah punya sifat-sifat seperti atau mirip yang dimiliki manusia, seperti melihat,
mendengar dan lain-lain, maka itu seperti mujasimah. Poin ini termasuk penting ya, dan karena waktunya terbatas maka ya kita baca apa adanya ya. Saya tergeliti oleh postingan di Facebook beberapa waktu yang lalu dan saya buka-buka, ternyata ada juga ulama yang ada di YouTube itu ya. Jadi postingan di Facebook itu begini ya. Kalau jamaah umrah atau jamaah haji sholat di Masjidil Haram, maka dianjurkan oleh yang bersangkutan tidak ikut menjadi makmum imam yang resmi di sana. Lebih baik sholat sendiri atau sholat membuat jamaah sendiri, karena imamnya Wahabi ya, dan Wahabi ini akidahnya mujassimah. Nah ini ya, sehingga ya seperti itulah ya, mujassimah itu memfisikkan Allah Ta'ala. Ini sesuatu tuduhan yang tidak tepat ya, karena ya ini agak panjang ceritanya ya, bahwasanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada kelompok Asy'ariyah, kelompok Athariyah atau Ahlul Hadis ya. Nah, kelompok Athariyah atau Ahlul Hadis ini ada klasifikasi ya, pembagian khusus dalam bab tauhid, namanya tauhid asma wa sifat. Kita meyakini adanya nama dan sifat-sifat Allah dengan menetapkan sesuai dengan yang apa ditetapkan Allah Ta'ala, mensifati Allah dengan apa yang disifati Allah Ta'ala, dengan tanpa melakukan 4 penyimpangan. Nah, ini yang penting ya, 4 penyimpangan apa saja. Tidak boleh ada tasbih, permisalan, tidak boleh menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Itu nggak boleh. Tidak boleh tasbih atau tamtsil. Tidak boleh takyif. Takyif itu menanyakan bagaimana Allah mendengar, terus mendengarnya bagaimana, itu nggak boleh. Sudah, kita tetapkan apa adanya. Yang ketiga, tidak boleh taktil. Taktil itu menafikan, menolak, meniadakan. Maka kita khawatir jangan-jangan ya, orang-orang yang berusaha untuk menolak ataupun melakukan takwil ya, itu jangan-jangan ini poin yang ketiga yang kita khawatirkan, menafikan. Ya, ini panjang ceritanya. Kemudian yang keempat, tidak boleh melakukan tahrif. Tahrif itu menyimpangan ya, menyimpang dari makna yang sesungguhnya ya. Sebagaimana Imam Malik mengatakan ketika menjelaskan masalah bagaimana Allah istiwa di atas arsy itu, kata beliau al-istiwa maklum, yang namanya bersemayam itu sesuatu yang bisa difahami, wal kaifiyatu majhul, sedangkan bagaimana tata caranya itu sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Kemudian wasu'alu anu bid'ah, mempertanyakannya itu adalah sesuatu yang mengada-ada. Itu cukup ya. Dasarnya ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini ada dasarnya. Kalau dituduh itu adalah mujassimah, maka jangan-jangan tuduhan ini yang mengada-ada ya. Ini panjang ceritanya, tapi mudah-mudahan bisa difahami. Nah, intinya ya, di penutup ini bahwasanya apakah yang kuat dari ilmu yang benar dan hati yang tunduk kepada Allah. Akidah yang kuat ada lahir dari ilmu yang benar dan hati yang tunduk kepada Allah. Maka benteng utama menghadapi syubhat adalah satu, memperdalam ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Yang kedua, belajar kepada ulama yang terpercaya. Yang ketiga, menghindari forum atau media yang menyebutkan syubhat sebelum memiliki bekal ilmu yang memadai. Kemudian keempat, memperbanyak doa, khususnya doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini boleh kita baca dalam sujud, sebelum salam juga boleh. Kalimat penutup syubhat tidak menghancurkan Islam, tetapi dapat menghancurkan orang yang memasuki wilayahnya tanpa ilmu. Karena itu tugas seorang mukmin bukan mengejar setiap syubhat, melainkan memperkokoh akidahnya dengan ilmu yang benar.
sehingga ketika syubhat datang ia mengenalinya sebagaimana seorang ahli emas mengenali logam palsu, yaitu perlu keahlian. Maka kita perlu ahli dalam bidang akidah. Kalau tidak tahu maka kita tanyakan kepada yang berilmu. Maka mari kita perkokoh akidah, kita teguhkan iman, dan kita jauhi syubhat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga keimanan kita semuanya, istiqomah dalam kebenaran, dan menutup usia kita dalam keadaan membawa keimanan, dan kita semuanya bisa mengatakan dengan jelas kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan syahadat risalah Muhammad Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur, dan mudah-mudahan semua kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.